Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata perkuliahan Psikososial dan Kebudayaan dalam Keperawatan, di mana pada hari ini kita akan membahas topik mengenai antropologi kesehatan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai antropologi, khususnya antropologi, ada baiknya memahami terlebih dahulu dari masing-masing kata tersebut. Apa itu ilmu antropologi, ya? Kata antropologi merupakan dua suku kata yang mana jika dalam bahasa Yunani disebut dengan anthropos, ya, dan logos. Atau di sini diartikan manusia, ya. Anthropos artinya manusia dan logo adalah ilmu. Apabila diartikan secara harfiah, maka antropologi mempunyai arti yaitu sebuah ilmu yang mempelajari manusia dari sudut pandang keanekaragaman fisik dan juga kebudayaannya. Jadi antropologi merupakan ilmu yang sistematis serta di mana membahas tentang makhluk manusia. Oke. Adapun di sini tujuan dari ilmu antropologi adalah untuk mempelajari dan memahami keunikan dan keanekaragaman tingkah laku manusia dan masyarakat, ya, khususnya manusia di seluruh dunia, dan juga menemukan persamaan mendasar atau dinamakan fundamental similarities, ya, makhluk manusia mulai dari masa lalu sampai dengan masa sekarang. Adapun pemahaman dasar mengenai antropologi, ya, khususnya antropologi kesehatan ini sifatnya adalah akademis, teoritis, dan juga praktis atau terapan. Nah, di mana antropologi ini terdiri dari bidang subdisiplin yang meliputi sebuah kompetensi antropologi, bidang biologi, dan juga sosial budaya. Ya. Jadi antropologi kesehatan berkembang dari konteks budaya biologi atau biokultural dan juga berbagai implikasi ke dalam penyakit, disease, dan juga sakit atau illness, ya. Nah, di sini kita bisa lihat pengertian dari antropologi kesehatan. Antropologi kesehatan adalah sebuah subdisiplin dari yang namanya antropologi yang berasal dari antropologi sosial, budaya, biologi, dan juga linguistik, ya, agar dapat memahami lebih baik beberapa faktor-faktor tersebut dalam mempengaruhi kesehatan manusia, pengalaman dan penyebaran penyakit, ya, pencegahan dan pengobatan penyakit, proses penyembuhan, hubungan-hubungan sosial, ya, dari manajemen, terapi atau penyembuhan, dan juga penggunaan budaya, ya, dan juga penerapannya dalam sistem medis. Atau bisa kita artikan lebih dari itu, antropologi kesehatan, ya, juga mempunyai fungsi yang tadi bisa disimpulkan sebagai disiplin ilmu untuk dapat memahami mengenai budaya, sosial, dan kesehatan serta penyakit di masyarakat. Nah, ini merupakan beberapa yang meliputi dari antropologi kesehatan. Terdiri dari antropologi fisik, ya, linguistik, budaya, dan juga arkeologi. Ya. Antropologi kesehatan adalah sebuah cabang dari antropologi terapan yang menangani berbagai aspek dari kesehatan dan juga penyakit. Nah, adapun beberapa pakar di sini menyatakan mengenai antropologi kesehatan, ya, ada beberapa keilmuan antropologi kesehatan umumnya dinominasi oleh beberapa para tenaga kesehatan atau tenaga medis. Di sini bisa kita lihat dari Hasan dan Prasad 1959 pada awal pendefinisian diusulkan bahwa antropologi kesehatan adalah cabang dari ilmu mengenai manusia yang mempelajari aspek-aspek biologis dan budaya, ya, termasuk sejarahnya dari titik tolak pandangan untuk memahami mengenai medis atau kedokteran, ya, sejarah kedokteran, sejarah medis. Nah, di sini menurut Hasan dan Prasad. Sedangkan menurut
Hochstrasser dan Tapp 1970, antropologi kesehatan berkenaan dengan pemahaman biobudaya manusia dan karya-karyanya yang berhubungan dengan kesehatan dan pengobatan. Sedangkan menurut Liban 1973, antropologi kesehatan mencakup studi tentang fenomena medis, ya. Serta memahami berbagai aspek budaya, ya, yang hidup di masyarakat sebagai suatu landasan berperilaku, termasuk juga dalam berperilaku kesehatan. Mengkaji berbagai macam cara masyarakat untuk memahami sebuah masalah yang terdiri dari sehat dan sakit sesuai dengan konsepsi budayanya, baik dalam konteks modern maupun tradisi. Nah, seperti kita ketahui tadi, adapun ruang lingkup dari antropologi kesehatan terdiri dari kebudayaan manusia dan juga kesehatan, ya. Kebudayaan merupakan segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Nah, istilah untuk pendapat itu adalah cultural determinis namanya, ya. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Nah, kebudayaan ini mengandung keseluruhan pengertian, yaitu berupa nilai, normal, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, ya. Tambahan lagi segala pernyataan sebuah intelektual, ya, dan artistik yang menjadi ciri khas dari suatu masyarakat. Nah, kebudayaan ini juga merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan juga kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Jika kita bahas mengenai manusia, ya, manusia jika dipandang dari sudut biologis, manusia hanya merupakan satu jenis makhluk di antara lebih dari 1 juta jenis makhluk lainnya yang pernah atau masih menduduki alam dunia ini, ya. Pada pertengahan abad ke-19, para ahli biologi di antaranya yang terkenal adalah Charles Darwin, ya, mengumumkan teori mereka tentang sebuah proses evolusi biologis. Jadi, di sini merupakan pandangan mengatakan bahwa kebudayaan manusia berkembang dari tingkat yang paling sederhana menuju yang paling kompleks atau modern. Nah, sedangkan kesehatan adalah jika berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 yang mengacu dari batasan WHO, kesehatan adalah keadaan sehat, ya, sejahtera badan, jiwa, dan juga sosial yang memungkinkan setiap orang itu hidup produktif secara sosial dan juga ekonomi. Nah, perlu kita bahas mengenai konsep sehat sakit, ya, yang berhubungan juga dengan antropologi kesehatan ini, di mana WHO mendefinisikan bahwa sehat adalah suatu keadaan sempurna, baik jasmani, rohani, maupun kesejahteraan sosial seseorang. Jadi, berdasarkan pandangan antropologi, sehat sakit dilihat dari sudut budaya, masyarakat, dan juga sistem pengobatan tradisional yang menganut dua konsep, yaitu naturalistik dan juga personalistik. Ya. Naturalistik merupakan seseorang menderita sakit karena akibat pengaruh lingkungan, makanan, kebiasaan hidup, ketidakseimbangan, ya, dalam tubuh termasuk kepercayaan. Sedangkan personalistik, ya, menganggap bahwa munculnya penyakit, ya, atau illness disebabkan oleh intervensi suatu agen aktif yang dapat berupa makhluk, ya, bukan manusia, ya. Manusia di sini bukan hantu, roh, leluhur, ataupun roh jahat. Oke, jadi antropologi kesehatan membicarakan masalah konsep sakit, sehat, pengobatan tradisional, serta kebiasaan atau perilaku dan pandangan suatu kelompok masyarakat terhadap makanan tertentu. Nah, di situ yang terdiri dari antropologi.
Nah, adapun fungsi dari antropologi kesehatan adalah memberi suatu cara untuk memandang masyarakat secara keseluruhan, termasuk individunya, ya, memberikan suatu model yang secara operasional berguna untuk menguraikan proses sosial budaya, khususnya di bidang kesehatan, memberikan sumbangan pada metode penelitian dan hasil penelitian, baik dalam merumuskan suatu pendekatan yang tepat maupun membantu analisis dan interpretasi hasil tentang suatu kondisi yang ada di masyarakat. Nah, apa hubungan budaya dan kesehatan? Nah, penyakit sangat bervariasi ya di berbagai kebudayaan dan masyarakat. Masyarakat berburu atau meramu atau masyarakat contohnya aja nih masyarakat petani akan mengalami penyakit yang disebabkan oleh epidemi infeksi yang berbeda dengan masyarakat perkotaan. Jadi penyakit yang epidemis seperti kolera, tipes ya dapat tumbuh subur di dalam populasi yang padat dan juga di komunitas contohnya tadi petani dan juga penduduk kota ya. Penyebaran malaria telah berkaitan dengan pertumbuhan penduduk ya dan deforestasi akibat proses produksi. Jadi di sini banyak yang harus kita ketahui di antropologi kesehatan ini ya. Jadi apa sih peran antropologi dalam pelayanan kesehatan? Kesimpulannya adalah untuk tujuannya memperbaiki derajat kesehatan melalui pemahaman yang lebih luas ya tentang hubungan antara yang tadi kita jelaskan gejala bio, sosial, budaya yang berhubungan dengan kesehatan serta melalui sebuah perubahan tingkah laku ya sehat ke arah yang diyakini akan meningkatkan kesehatan yang lebih baik. Nah, gitu. Kita sebagai seorang perawat ya tujuannya yaitu mempelajari ini agar bisa berusaha mencapai atau memahami seorang manusia pada umumnya ya baik itu secara fisik, masyarakat, serta kebudayaan. Nah, di mana tujuan praktisnya yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Mungkin hanya ini ya perkenalan mengenai antropologi kesehatan. Ini juga merupakan pertemuan terakhir ya dari mata perkuliahan psikososial dan budaya yang saya ampu ya. Nanti setelah midterm dilanjutkan oleh dosen yang lain dengan topik yang lain. Baiklah, cukup sekian yang saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan, saya persilahkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.